Salam sejahtera bagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kembali lagi dengan saya Urip Ate, guru PJOK kelas 10 dan kelas 12, Nia dan Is, SMA Negeri 2 Takari, Kabupaten Kupang. Saya akan memberikan materi secara online atau secara daring sesuai instruksi pemerintah. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Namun terlebih dahulu mari kita memanjatkan syukur kepada Tuhan agar kita boleh melewati menjalankan kegiatan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, saya akan mengecek kehadiran siswa yang sudah masuk bergabung dalam kegiatan pembelajaran daring. Ada yang belum masuk mungkin karena terkendala jaringan atau sinyal, di mana di sini memang penerapan pembelajaran daring ini agak sulit sekali. Namun ini menjadi salah satu kewajiban setiap lembaga pendidikan untuk menjalankannya. Diakibatkan karena peningkatannya penyebaran virus corona COVID-19 atau COVID-19, sehingga saat ini semua lembaga pendidikan di tanah air memberlakukan pembelajaran dari rumah saja atau BDR dengan pilihan masing-masing, daring atau bagaimana, itu tergantung dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Untuk itu penting bagi kita di rumah saja agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, kegiatan di rumah saja ini sebagai langkah awal juga untuk pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 tersebut. Selain dari itu, penting bagi kita untuk menjaga perilaku hidup bersih, hidup sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, kemudian dan jangan lupa memperoleh sinar matahari yang cukup. Dan jangan lupa ketika berpergian hendak memakai masker. Baik, kita akan masuk pada materinya. Sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai oleh peserta didik. Untuk kompetensi dasar adalah merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Ini untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran daring, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan pola pertahanan man to man, mengidentifikasikan pola pertahanan zona marking, dan juga mengidentifikasi pola penyerangan kombinasi man to man dan zona marking. Untuk materi pembelajaran hari ini adalah sepak bola, yaitu pola pertahanan man to man, pola pertahanan zona marking, pola pertahanan kombinasi man to man dan zona marking. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pola pertahanan dan pola penyerangan. Untuk yang pertama adalah pola penyerangan. Tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyak mungkin ke gawang lawan.
Teknik permainan yang tinggi dengan kontrol bola yang baik, kerjasama yang terjalin rapi, semangat yang tinggi, daya tahan yang prima, dan faktor keberuntungan menjadikan sebuah tim dapat memenangkan pertandingan. Sebuah usaha tersebut bertujuan untuk dapat menghasilkan permainan yang baik sehingga dapat mencetak gol, dan kemungkinan mencetak gol jika dapat melakukan pola penyerangan yang baik. Penyerangan bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan apabila mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Tujuannya dan tajamnya serangan dapat menentukan keberhasilan kesebelasan tersebut, baik secara individu maupun secara kerjasama tim. Selain itu juga diperlukan dalam menyusun pola penyerangan. Untuk menyusun pola penyerangan adalah sebagai berikut, yaitu adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan, ada pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan, ada pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol, adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan, bertahan agar teman satu tim dapat menerobos masuk ke daerah lawan. Supaya lawan mendapat tekanan, maka pola penyerangan yang digunakan harus dibuat sedemikian rupa dengan kombinasi serangan yang bervariasi. Selain itu, penyerang harus mencari titik-titik terlemah dari lawan, dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Ada pola penyerangan dan melakukan gerakan tersusun, ada pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok, ada pola mencari ruang kosong. Anak-anakku sekalian, untuk dapat melakukan pola penyerangan yang baik dan dapat menghasilkan gol, maka dibutuhkan adanya koordinasi antar pemain per lini, baik itu bagian belakang, baik itu bagian tengah maupun bagian depan. Karena keberhasilan sebuah tim dapat memenangkan suatu pertandingan apabila dalam bermain dilakukannya kerjasama. Ada kerjasama. Jadi kerjasama harus dibangun di dalam tim tersebut. B. Ada pola pertahanan. Untuk pola pertahanan bertujuan untuk merampas bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadi gol. Nah, pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapat tekanan dari lawan atau pressing. Berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dibedakan menjadi pola pertahanan dengan man to man, kemudian ada pola pertahanan menggunakan zona marking, kemudian ada pola pertahanan kombinasi man to man dan zona marking. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pola pertahanan dengan man to man. Nah, pola pertahanan man to man artinya cara bertahan satu lawan satu yang dilakukan di daerah pertahanan. Setiap pemain yang masuk di daerah dijaga ketat dan harus dikawal dengan ketat kemanapun dia bergerak di dalam daerah yang harus dipertahankan, dan tidak boleh membiarkan pemain lawan itu dia bergerak bebas di daerah kita sendiri. Jika pemain penyerang keluar dari daerah yang dijaganya, maka menjaga bukan tugasnya lagi, akan tetapi penjaga tersebut harus selalu bersiap dan waspada terhadap kemungkinan adanya pemain lain yang masuk ke daerah yang dijaganya. Pola pertahanan dapat diterapkan jika
pola para pemain mempunyai teknik dan fisik yang baik dan prima. Kita simak cuplikan video berikut ini tentang pola pertahanan. Adalah pola pertahanan daerah atau zona marking. Pola pertahanan zona marking adalah bertahan di daerah sendiri dengan cara membentuk formasi, dan prinsip pertahanan zona marking adalah sebagai berikut. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik, dapat menghambat gerakan pemain penyerang. Pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus penyerang lawan. Pola penyerangan harus membentuk formasi yang kokoh. Pertahanan harus dapat mendorong pemain lawan untuk kembali ke daerah sendiri. Mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Anak-anakku sekalian, di dalam grup juga saya sudah membagikan link tentang cuplikan video yang akan anak-anak tonton melalui link yang sudah saya kirimkan lewat grup. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi man to man dan zona marking. Nah, di sini pola pertahanan ini adalah pola pertahanan yang paling kompleks. Artinya, setiap pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Kemudian tugasnya
diserahkan kepada teman yang lebih dekat dengannya. Pertahanan ini akan berhasil dengan baik apabila ada koordinasi antar pemain dan ada tanggung jawab pemain per lini akan daerahnya masing-masing. Pola dasar pertahanan kombinasi artinya pola pertahanan gabungan antara pola pertahanan man to man dan zona defensi. Di situ membentuk kerjasama antar pemain dalam satu tim adalah sangat mutlak. Itu sangat mutlak dan harus dilakukan dalam tim tersebut. Tidak ada dalam bermain sepak bola dengan jumlah pemainnya 11 orang, kemudian ada yang dia lebih banyak individual. Itu yang ditonjolkan. Dia tidak mau bekerja sama dengan teman dalam satu timnya. Dari 11 pemain di lapangan harus ada kerjasama satu sama lain, mulai penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Maksudnya untuk menumbuhkan kekompakan, itu yang pertama. Kemudian menumbuhkan rasa saling percaya antar teman. Kemudian memupuk semangat tim. Kemudian menciptakan rasa saling pengertian antara teman. Koordinasi antara pemain maksudnya mengatur fungsi dan tugas pemain yang berada di belakang, tengah, dan ada di depan. Dalam tanggung jawab taktik timnya, baik secara individu maupun kelompok, sehingga pemain terkoordinasi dengan rapi dan cantik. Sebagai pengatur lapangan, tanggung jawab penuh ada pada kapten tim. Pola penyerangan pertahanan bisa berupa menggunakan pola pertahanan 3-5-2, pola pertahanan 5-4-1, pola pertahanan 4-4-2. Nah, untuk pola pertahanan 3-5-2 bisa kita lihat pada gambar ini, di mana pola pertahanan 3-5-2 itu dibangun dari bagian belakang formasinya. Anak-anak bisa perhatikan, yang dimaksud dengan 3-5-2 itu adalah 3 pemain belakang, kemudian 5 pemain tengah dan 2 pemain depan. Untuk penjaga gawang itu tidak dihitung karena penempatan posisinya sudah jelas. Kemudian yang berikut, keunggulan dan kelemahan dalam formasi 3-5-2. Itu susunan posisinya antara lain 3 pemain belakang dengan posisi sejajar, 5 pemain tengah dengan 1 gelandang bertahan murni, dan 2 gelandang serang atau sebaliknya 2 pemain winger di sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian 2 pemain depan sebagai penyerang. Itu susunan pemainnya, susunan posisi. Kemudian kita masuk pada keunggulan dari penerapan formasi 3-5-2. Lebih efektif dalam pola permainan menyerang karena akan mengurung daerah pertahanan lawan. Lebih menguasai lapangan tengah. Kemudian kelemahan dari formasi 3-5-2 ini adalah pertahanan terlalu terbuka. Oleh karena itu harus punya gelandang yang mempunyai stamina yang tinggi. Ini pertahanan yang terbuka itu pada posisi 3 pemain di belakang. Itu terlalu terbuka. Jadi situ harus mempunyai gelandang yang
mempunyai stamina yang tinggi, sehingga dia bisa menetralisir penyerangan dari pihak lawan tersebut. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua dalam formasi tersebut adalah lebih mudah kena serangan pada sayap kiri maupun kanan. Bila miskomunikasi antara gelandang jangkar, bisa beresiko ketika terjadi serangan balik yang cepat, karena hanya ada 3 pemain belakang. Kemudian yang berikut ada formasi pertahanan. Kombinasi yang kedua adalah 4-4-1-1. 4-4-1-1 berarti ada 4 pemain belakang, 4 pemain posisi tengah, dan 1 pemain berada di depan, 1 pemain serangan dan 1 pemain penyerang. Susunan posisinya adalah 4 pemain belakang, 2 pemain center back, dan 2 sebagai full back, 4 pemain tengah, 2 sebagai pengatur permainan, dan 2 berada di sisi kanan dan kiri, 1 pemain sebagai second striker, dan 1 pemain sebagai center forward atau target man. Ada keunggulannya adalah pertahanan tim akan sulit ditembus oleh lawan permainan. Tim akan menjadi sulit, keseimbangan dalam bertahan dan menyerang. Kemudian kelemahan, striker harus bekerja keras sendirian, second striker harus lebih aktif mencari bola. Second striker itu adalah pada bagian kedua dari center forward atau target man untuk pencetak gol itu. Kemudian ada formasi 4-4-2, 4 pemain belakang, kemudian 4 pemain tengah dan 2 pemain depan. Susunannya adalah 4 pemain bertahan, 2 sebagai center back dan 2 lagi sebagai full back. Pemain tengah sebagai pengatur permainan, bisa sejajar atau 2 pemain diposisikan lebih maju dari 2 pemain lainnya. 2 pemain depan sejajar atau bisa juga dengan 1 target man dan 1 lainnya sebagai second striker. Keunggulannya pada formasi 4-4-2, lapangan tengah akan dikuasai tim, penyerang akan mudah terorganisir, pertahanan akan sulit ditembus, keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Kelemahan juga ada, tidak ada gelandang bertahan sebagai pemutus serangan lawan. Ya, itu tentang materi pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Kemudian anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita, dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk memberikan tanggapan. Mungkin ada yang mau bertanya. Tanggapan dan pertanyaan bisa dilontarkan baik secara langsung maupun melalui grup WA kelas. Oleh karena itu, untuk pertanyaan tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman lain yang bisa merespon pertanyaan dari teman, bisa dijawab, bisa disampaikan, bisa dikomunikasi dengan
baik dan benar. Oleh karena itu, sebelum itu juga saya menyampaikan kepada semua agar bisa membuka link yang sudah saya kirimkan melalui WA Group. Di dalamnya itu berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Tetapi akan terlebih dahulu teman-teman atau adik-adikku bisa mengunduh bahan ajar yang sudah ada di dalam WA Group yang saya kirimkan tadi. Di dalamnya sudah ada materinya, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan per individu oleh semua peserta didik. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham tentang teknik, tentang pertahanan maupun penyerangan dalam permainan sepak bola yang tadi sudah disampaikan? Dan untuk lebih teknisnya, pembelajaran penjas tidak akan berarti jika hanya disampaikan melalui konsep teori saja. Akan tetapi lebih baiknya pada pertemuan berikut, jika kondisi sudah memungkinkan, sebaiknya nanti akan kita praktikkan di lapangan sehingga nantinya akan memudahkan proses pembelajaran nanti. Ya, cukup sekian dari saya sampai di sini. Dan jangan lupa anak-anak agar bisa membuka situs-situs yang berkaitan dengan pembelajaran kita yang ada pada rumah belajar, di mana dalam situs tersebut terdapat berbagai macam hal yang positif yang bisa mendukung Anda dalam belajar dan meningkatkan, kemudian menambah wawasan pengetahuan anak-anak sekalian. Cukup sekian dari saya. Saya Urip Ate, guru PJOK SMA 2 Takari, Kabupaten Kupang. Salam olahraga jaya, salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pernah kita sama-sama susah, terperangkap di dingin malam, terjerumus dalam lubang jalanan, digilas kaki sang waktu yang sombong, terjerat mimpi yang indah, lelah. Pernah kita sama-sama rasakan panas